Semakin dalam menjelajahi hutan tropis di Kecamatan Pagindar, sekarang saya berada di antara pohon kayu kapur yang menjulang. Wah, ini dia pohon kayu kapur pertama kali yang saya lihat. Sebesar ini dan setinggi ini. Beda banget sama yang lain-lain tuh. Jadi di sini tuh banyak sekali pohon kayu kapurnya. Cuman emang ini yang paling top, markotopnya yang paling besar sendiri. Nih kalau di sini bilangnya opungnya ya Pak ya? Ya opungnya lah ini. Ini opungnya ini. Berada di dataran tinggi dengan topografi berbukit, kawasan ini memiliki tanah subur dengan curah hujan tinggi. Sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan pohon kapur. Pohon kapur ini diperkirakan usianya 100 tahun dan juga tingginya 40 meter. Dan kalau diameternya sendiri itu kurang lebih 8 orang dewasa. Selain dapat tumbuh hingga berukuran raksasa, pohon kapur juga menghasilkan getah. Jadi baunya tuh kayak mirip minyak kayu putih. Wangi-wangi seger gitu. Enak banget Pak. Iya, kalau jadi aromaterapi enak nih ya. Iya. Enak banget Pak. Selain itu, pohon yang sudah berusia ratusan tahun ini juga memiliki buah yang disebut pur. Ini dia buah kayu kapur. Dia ini berbuah setiap tahun. Dan juga uniknya, setiap 5 tahun sekali buahnya tuh lebat. Dan kebetulan nih, kita lagi ngambil-ngambilin buah kapurnya karena pas lagi musimnya. Salah satu ciri khas buah kayu kapur adalah adanya 5 helai sayap yang tumbuh di sekitar buah. Sayap ini membantunya untuk melayang saat jatuh dari pohon dan membantu memperluas penyebarannya. Bagi masyarakat setempat, peyur dapat dikonsumsi dengan pengolahan yang sederhana. Masyarakat di sini biasa mengkonsumsi buah kayu kapur ini direbus, bisa ditumis juga, bahkan kuah santan. Wah. Iya. Oke Pak, ini sudah Pak. Awas, panas ya Pak. Buah kayu kapur memiliki biji yang terbungkus oleh kulit yang cukup keras. Saat berusia muda, buah berwarna hijau dan berubah kecoklatan setelah matang. Setelah direbus, tekstur buah menjadi lebih renyah. Rasanya pahit, tapi ada wangi-wanginya. Nah, biasanya masyarakat sekitar, buah ini setelah direbus kayak gini masih bisa disimpan, dikeringkan, bisa dimasak lagi. Ini cukup lumayan juga ya Pak ya, kalau cari-cari lauk. Iya lumayan. Iya. Dia bertahan lama sampai berapa hari Pak setelah dimasak itu? Wih, 2 minggu? Iya. Buah kapur rebus umum dinikmati sebagai cemilan saat beristirahat dalam perjalanan di hutan. Pakpak Barat dikenal sebagai salah satu penghasil serai wangi terbaik di Sumatera Utara. Saya sedang berada di kebun serai wangi dan juga sedang melakukan panen serai wanginya ini bersama dengan masyarakat dari Pakpak Barat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di ketinggian 700 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, membuat serai tumbuh optimal dengan sirkulasi udara yang baik dan meminimalisir serangan hama. Jadi kenapa dinamakan serai wangi? Karena memang serai ini tuh memiliki wangi yang sangat khas, berbeda dengan serai yang ada di dapur. Ini wanginya tuh lebih pekat dan seger banget wanginya. Serai dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri minyak atsiri atau essential oil karena memiliki kandungan citronellal yang tinggi. Minyak atsiri dari serai banyak digunakan dalam industri kosmetik, kesehatan, dan pengharum ruangan. Panen serai ini nggak boleh dihabisin sampai ke batang-batangnya. Jadi harus disisakan supaya nanti dia sekitar 4 bulan lagi bisa tumbuh lagi tuh, bisa dipanen lagi. Karena kalau sampai batangnya dia bisa mati. Serai biasanya dipanen pada usia 6-8 bulan setelah tanam.
ketika tanaman ini mencapai fase pertumbuhan optimal dengan kandungan minyak atsiri tertinggi. Daun dari serai wangi ini itu cukup tajam. Sampai tangan saya ada yang luka juga ini. Selain itu, dia ini panjangnya bisa sampai 1 meter. Dan daunnya berbeda juga sama serai yang ada di dapur. Lebih panjang dan lebih lebar-lebar. Pagi hari menjadi waktu yang tepat untuk panen karena kandungan minyak atsiri yang lebih stabil saat suhu rendah. Sehingga akan menghasilkan minyak atsiri yang maksimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Setelah dipanen, nah daun-daun kering yang sudah mati di bawahnya ini dicabut-cabut. Fungsinya biar ada tunas yang baru muncul, jadi serainya nanti bertambah banyak nih. Kayak gini daun-daun keringnya. Serai dapat dipanen beberapa kali dalam satu tanaman. Wangi serainya yang sudah dipotong ini, semerbak banget. Wah, apalagi yang udah ditumpuk-tumpuk kayak gini. Saya jadi betah karena wanginya tuh sangat-sangat kayak aroma terapi. Sebelum matahari semakin tinggi, serai hasil panen dikemas untuk diangkut sampai ke tempat pengolahan. Wah, ini satu aja berat banget. Bang, tambah lagi bang. Wah, ini 2 ikan ini lumayan berat. Wah, nggak bisa. Ternyata capek juga bawanya, aduh. Oke, semua sudah dikumpulkan, mau kita angkut. Ayo Pak, kita angkut Pak. Saya nggak bisa 2, ternyata 1 aja. Wah! Nah, perjalanannya juga masih jauh untuk pengolahannya. Untuk mempersingkat waktu juga dan tenaga, kita akan membawanya dengan motor sambil ditaruh di along-along. Along-along adalah istilah untuk menyebut keranjang rotan yang digunakan untuk mengangkut. Tidak hanya serai, piranti sederhana ini juga biasa digunakan untuk mengangkut hasil panen jenis lain. Saya di mana ini Pak? Ke Bapak sini? Iya, sini. Oke. Ya, masuk. Bisa Pak? Ya, geser ke belakang. Sebenarnya along-along ini dipakai untuk membawa barang, tapi ternyata dibuat saya duduk aja juga bisa nih. Cukup sulit untuk menjaga keseimbangan motor dengan beban berat. Apalagi dengan jalan berbatu yang rawan membuat roda motor selip. Perasaan naik di along-alongnya ini deg-degan banget karena ini jalanannya tuh nggak serapi itu, batu-batu, belum lumpur segala macam. Agak deg-degan nih, bergeser-geser juga along-alongnya. Goyang ya? Iya Pak, Goyang berasa lebih berasa goyangnya. Disinilah tempat penyulingan serai wanginya, atau biasa orang Papak Barat menyebutnya kukusan. Penyulingan minyak serai dilakukan untuk mengekstrak minyak atsiri dari tanaman serai. Proses ini menggunakan metode destilasi uap karena efektif dan menghasilkan minyak berkualitas tinggi. Serainya dimasukkan di drum, habis itu nih lagi proses dipijak-pijak atau diinjak-injak supaya mendapatkan hasil yang padat dan maksimal nanti. Dipilih serai segar sebagai bahan utama untuk mendapatkan kandungan minyak atsiri. Dengan proses penyulingan selama 4-6 jam tergantung jumlah bahan. Drum isi serai tadi dimasak dengan air yang mendidih yang menghasilkan uap. Nah, nanti uapnya akan naik ke atas menuju ke pipa ini sampai ke pipa pendinginan. Nanti pipa pendinginan itu akan menghasilkan air dan juga minyak. Ketel penyulingan terbuat dari stainless steel untuk mencegah reaksi kimia yang merusak kualitas minyak. Ini dia hasil dari pendinginan uap. Keluarlah dia minyak dan air. Dan ini sudah kepisah nih karena masa airnya kan lebih berat. Jadi minyaknya tuh akan mengambang di atas. Ini udah
cukup banyak banget dan aromanya sudah mulai keluar. Diperlukan suhu ideal berkisar 100 derajat Celcius untuk menjaga kandungan minyak tetap optimal. Proses dimulai dari memanaskan ketel hingga air mendidih, menghasilkan uap yang membawa minyak atsiri keluar dari daun serai. Karena air dan minyaknya udah kepisah, jadi tuh waktu diambil mudah banget. Langsung panas ya? Iyalah. Ini kan masih murni ini, masih murni. Kalau udah dia keluar kan, ini udah ada Campuran ya. Sensasi panas dari minyak serai diakibatkan karena beberapa senyawa yang memiliki sifat iritasi ringan ketika dioleskan langsung pada kulit. Minyak serai ini memiliki banyak sekali manfaat selain aromanya yang khas, dia juga memiliki sensasi yang hangat. Makanya biasa masyarakat Cibagindar menggunakan ini sebagai campuran minyak gosok. Sensasi hangat minyak serai menjadi salah satu alasan kenapa minyak sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Oh, udah habis itu. Minyak kusuk ini dapat meredakan nyeri, apalagi bayi ini lagi aktif-aktifnya bergerak. Selain itu, ada efek-efek hangatnya, jadi enak banget nih di bayinya. Apalagi aromanya dapat menenangkan bayinya. Pijat dengan minyak serai dapat melancarkan aliran darah, sehingga tubuh balita lebih segar dan sehat. Hal ini sekaligus membantu pertumbuhan dan perkembangan ototnya. Aroma minyak serai yang menenangkan juga dapat membantu balita lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Minyak serai wangi tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi manfaatnya pun dapat dirasakan langsung oleh para petani. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Sipagindar terletak di Kecamatan Pagindar, Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara. Dihuni oleh etnis Pakpak sebagai bagian dari kelompok suku Batak yang memiliki budaya, bahasa, dan tradisi tersendiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, woi! Pak, lepas!